Putri PJ Gubernur Papua Pegunungan diketahui meninggal dengan tidak wajar di rumah kos di Semarang. Ketua Umum Partai PSI Giring Ganesa mendatangi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka di Balai Kota Solo didampingi istri dan anaknya. Kemeriahan Semarang Night Carnaval mendapat apresiasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, Bagus Andrian John resmi menjabat sebagai Ketua Perbasi Solo periode 2023 hingga 2027. Bagus Andrian John menyatakan siap untuk bersinergi dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dan pemerintah Kota Solo dalam sport tourism. Pemuda asal Solo Bagus Andrian John menggantikan kepengurusan Lin Purwanto yang menjabat sebagai Ketua Perbasi Solo periode 2019 hingga 2023. John terpilih secara aklamasi oleh klub-klub anggota Perbasi Solo. John diusung oleh klub yakni West Bandit Solo, Seba Semangat Muda, Bhinneka Pesik, Sritek Dragons, Merdeka Solo, dan Alligator. John sendiri merupakan pegiat bola basket di kota Solo. Ia juga menjabat sebagai Direktur Marketing Liga Solo. John mengatakan, pekerjaan pertama yakni merapikan manajemen database klub maupun pemain di seluruh kelompok umur. Dengan database tersebut dapat bermuara ke Liga Basket daerah, sehingga pembinaan usia dini dapat berkolaborasi dengan kompetisi. John juga bakal menggandeng seluruh elemen se-Solo Raya dalam mengembangkan basket di Solo. Pihaknya juga ingin lebih baik dari Jakarta dalam menyelenggarakan liga. Sementara itu terkait pendanaan, John memastikan ia akan sangat transparan. Kita sudah melakukan yang bagus di masing-masing klub itu, yang boleh ikut liganya kita, yang under Perbasi ya, yang terdaftar dengan di database Perbasi. Jadi nanti semuanya dari pembinaan dari usaha dini, goalnya kompetisi. Gitu. Dan kita juga nanti kolaborasi Mas Subosuto Wonosraten nanti. Jadi semua dari daerah Solo Raya ini saya akan melobi ke Perbasi masing-masing daerah, kita membuat liga. Kita pengen harus lebih bagus dari Jakarta dan Solo bisa jadi prototip. Dan untuk pendanaan nanti saya pengennya transparan, jadi semua pengurus perwakilan klub bisa mengakses kapanpun mereka mau lihat posisi uang kasnya Perbasi, mereka juga bisa lihat itu. Jadi nanti kita juga mau kerjasama dengan beberapa pihak juga untuk merapikan sistem manajemen keuangannya. Sementara itu, Ketua KONI Solo, Lilik Kusnandar mengatakan, dengan kepengurusan yang baru tersebut dapat mengembangkan basket di Solo. Apalagi Solo memiliki segalanya, seperti sumber daya manusia dan sarana yang memadai. Sangat-sangat luar biasa. Nah, ini yang mungkin jadi PR dari Mas John, tapi saya yakin ya Mas John punya semangat, ya, punya pengalaman, dan juga punya relasi yang intinya nanti semuanya goalnya untuk peningkatan prestasi bola basket. Karena bola basket merupakan industri olahraga, misalnya bola voli dan sepak bola. Pihaknya juga berharap John dapat mengevaluasi dan memberikan terobosan yang membangun bagi Perbasi agar menjadi lebih baik dan berkembang. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, euforia pemilihan umum 2024 turut memancing para perangkat, kepala desa maupun badan pengawas desa untuk turut mencalonkan diri. Meski begitu, para jajaran ini diwajibkan mundur dari jabatannya untuk dapat melaju ke pemilu 2024 mendatang. Bakal calon legislatif menjadi dambaan dan incaran dari berbagai pihak, termasuk para perangkat desa, kepala desa, serta BPD. Ketiganya diperbolehkan mendaftarkan diri menjadi bakal calon legislatif, namun terdapat persyaratan yang harus dilakukan.
Syarat ini mengharuskan untuk mundur dari jabatannya sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023. Ketiga jajaran ini diwajibkan menyertakan surat pengunduran diri disertai dengan tanda terima dari dinas terkait atau pejabat yang berwenang. Nantinya berkas ini akan dicek pada prosesi verifikasi administrasi yang nantinya akan berlangsung pada 15 Mei hingga 23 Juni 2023 mendatang. Supriyanto selaku pelaksana tugas Kepala Komisi Pemilihan Umum Pati mengungkapkan jikalau pada masa verifikasi administrasi ternyata dalam sistem informasi calon dokumen yang diunggah masih keliru, maka diminta untuk memperbaiki pada tenggat waktu mulai tanggal 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Hingga 9 Juli itu kalau dia masih mau dipertahankan sebagai calon kan begitu. Nah, untuk SK-nya sendiri itu di PKPU ditentukan paling lambat diterima KPU itu pada masa pencermatan DJT, atau kalau kita lihat tahapannya itu paling akhir pencermatan DJT itu kan sampai 3 Oktober, maka paling lambat 3 Oktober itu SK harus sudah tersampaikan kepada KPU Kabupaten Pati. Pihaknya juga merujuk pada pasal 15 ayat 3 dan ayat 4 PKPU nomor 10 tahun 2023 bahwa kepala desa yang tidak menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota sampai batas akhir masa pencermatan rancangan daftar calon tetap, maka tidak dapat ditetapkan sebagai DJT anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Kota. Tenggat waktu ini terjadwal pada tanggal 24 September hingga 3 Oktober 2023 mendatang. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa. Nguri-nguri budaya hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Anugerah Desa Mandiri kini disandang Desa Semampir Kecamatan Pati. Desa ini juga terus berupaya mempertahankan prestasinya. Dorongan Dinas Pemberdayaan Desa pun tak luput dari pembinaan, sehingga para desa yang telah mendapatkan anugerah dapat terus mempertahankan, dan desa lain dapat menuju ke Desa Mandiri. Inilah Desa Semampir, desa yang memiliki luas wilayah 41 hektar yang terdiri dari 19,724 hektar tanah persawahan, 15,776 hektar tanah pekarangan, dan 5,5 hektar lain-lain. Desa ini pada 12 April lalu mendapatkan anugerah Lencana Desa Mandiri. Anugerah ini tak lepas dari dukungan beragam lini, baik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, perangkat desa, serta dari masyarakatnya. Faktor pendukung anugerah ini adalah sumber daya masyarakat yang menengah ke atas, angka kemiskinan rendah, tingkat kesejahteraan warga didominasi sejahtera, perbaikan fasilitas umum juga terus dilakukan, baik infrastruktur jalan, jalan pertanian, serta perbaikan gapura. Hal lain yang juga dikembangkan adalah pembangunan gedung pendidikan anak usia dini yang saat ini progresnya berada di angka 90%. Parmono selaku Kepala Desa Semampir mengungkapkan,
Pihaknya berupaya terus mengembangkan berbagai sektor untuk dapat terus berkembang, sehingga pencapaian desa mandiri terus disandang, termasuk mendorong sektor unggulan yang ada di desa. Juga ada di sisi lain juga yang banyak adalah kolam lele, peternak lele, juga peternak ayam pedaging. Di sisi lain juga banyak juga industri, baik itu pembuat lolade maupun keripik kacang, keripik tempe, kemudian rempeyek kacang juga banyak. Di sisi lain juga banyak yang tidak bisa kami sebutkan, mungkin itu pembuatan rajut, bordir juga ada di RT 4 itu. Kemudian dorongan dari Dispermades sendiri seperti apa Bapak untuk menjadi desa mandiri? Dorongan sendiri dari Dispermades tidak ada lain adalah untuk memacu satu, kinerja pelayanan pada pemerintahan desa kepada masyarakat. Kedua, mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat di desa setempat, yaitu melalui home industri atau di bidang-bidang atau profesi yang lain. Pihaknya berharap dapat terus bersinergi dengan masyarakat, jajaran pemerintah, serta Dinas Pemberdayaan Desa untuk dapat mempertahankan anugerah desa mandiri. Pihaknya juga turut menjalin kerjasama dari berbagai pihak dan berbagai sektor untuk dapat membantu proses pembangunan wilayah yang dipimpinnya. Sektor pengembangan masyarakat seperti budaya lele, ayam petelur, home industri, dan lain-lain. Sementara itu, Sudiono selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Desa juga mendukung dan mendorong penuh dengan beragam upaya supaya desa di Kabupaten Pati bertransformasi menjadi desa mandiri serta dapat mempertahankan penghargaan ini. Kedepan pihaknya optimis dapat menargetkan 10 desa maju yang akan bertransformasi menyusul 19 desa yang menyandang desa mandiri. Dilihat proses perkembangan itu lewat penilaian SID itu, ya nanti akan muncul kriteria perkembangan itu. Insya Allah kita dorong agar desa-desa di Kabupaten Pati ini menuju peningkatan dari kategori yang tadi misalnya yang berkembang jadi maju menjadi mandiri. Iya, karena terus terang kan kita kan juga nanti akan di masa-masa proses penilaian itu kita sampaikan untuk bisa melakukan assessment terhadap perkembangan desa lewat program SID tadi, hingga nanti akan muncul nilai atau kategori desa-desa tersebut supaya untuk bisa meningkat itu kan pasti harus ada peningkatan. Misalnya desa kan sudah tahu lemahnya di posisi apa kan, misalnya angka kemiskinannya ya, tentu dia harus mengejar supaya angka kemiskinannya itu turun. Nah, turunnya gimana? Nah, ini ada intervensi desa tersebut, misalnya menangani rumah tidak layak huninya, kemudian di lingkungan sehat juga menangani. Hingga nanti ada perkembangannya. Perkembangannya nanti akan dilaporkan kan bahwa ini sudah turun seperti itu. Nanti akan muncul peningkatan penilaian skornya. Pihaknya menambahkan bahwa dengan semakin banyaknya desa mandiri dapat mempersonifikasikan minimnya permasalahan di tingkat desa, sehingga baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan masyarakat dalam kondisi baik, dan kebermanfaatan ini dapat turut dirasakan baik dari masyarakat hingga ke pemerintah kabupaten. Anugerah ini akan terselenggara 1 tahun sekali, sehingga para jajaran perangkat desa terutama desa semampir dapat selalu memperbaharui kondisi wilayahnya dalam sistem informasi desa. Dalam SID ini pun juga terlihat apa yang menjadi kekurangan suatu desa, sehingga Dispermades dapat memberikan dorongan untuk memperbaiki hal tersebut. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Giring Ganesa mendatangi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka di Balai Kota Solo. Mantan vokalis grup band Niji tersebut datang ke Solo didampingi istri dan anaknya. Giring Ganesa selaku Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada Jumat sore melakukan kunjungan ke Balai Kota Solo. Dalam kunjungannya itu, Giring datang bersama anak dan istrinya, Cynthia Riza, untuk bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Saat ditanya alasan kunjungannya ke Solo ini, Giring mengaku bahwa kedatangannya ini untuk mengenalkan istrinya Cynthia Riza yang akan menjadi bakal calon legislatif daerah pemilihan Jawa Tengah 5 yang mencakup Solo, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali. Giring mengapresiasi langkah istrinya yang ingin terjun ke bawah dan mau keluar dari zona nyaman dengan mendaftar sebagai wakil rakyat di Senayan. Hal tersebut menurutnya selaras dengan program Jokowi yang ingin dilanjutkannya. Dia juga karena mohon doanya Cynthia nanti akan maju menjadi calon anggota legislatif DPR RI di Jateng 5. Sekalian kita liburan nih sama anak-anak, nah, kita sowan lah ya, sowan kan harus izin sama Mas Wali lah. Mas Wali kan selain teman dekat juga banyak yang saya belajar juga dari Mas Wali, cara beliau memimpin, itu luar biasa Mas Wali. Saya banyak belajar. Terkait kedatangannya ke Gibran, menurutnya karena selama ini dirinya dan Gibran memiliki hubungan yang baik secara pribadi. Sementara Cynthia Riza mengaku termotivasi untuk maju mewakili Jateng 5 dalam satuannya karena melihat kemajuan kota Solo, terutama saat pernikahan Kaisang Pangarep beberapa waktu lalu. Dari Boyolali sampai ke ayah. Jadinya kemarin ini sebenarnya ngeliatnya pertama kali itu ke kawinannya Mas Kaisang sampai Rina, terus wah Solo jadi bagus banget, tambah bagus, terus banyak banget objek wisata terutama untuk keluarga segala macam, jadi bisa bawa anak-anak juga kayak nanti ke Sukajumi, mau ke Teknopark dan lain-lain. Sementara itu secara terpisah Gibran mengaku senang dengan kunjungan ketum PSI tersebut. Meski demikian, Gibran mengaku tak bisa berkomentar soal hasil rembuk PSI yang mengidolakan dirinya untuk maju di Pilgub DKI 2024. Pihaknya pun mengaku belum memikirkan karir politiknya setelah masa jabatannya sebagai Wali Kota Solo berakhir untuk periode ini. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV.
Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek batet ngono kuwi njur aspal kol. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Kemeriahan Semarang Night Carnaval yang dikolaborasikan dengan kegiatan Semarak Jejak Kreatif Indonesia mendapat apresiasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang nampak larut dalam acara yang digelar di kawasan Kota Lama tersebut. Mari sama-sama. Kemeriahan Semarang Night Carnaval yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Semarang digelar di kawasan Kota Lama Semarang. Semarak Night Carnaval yang dikolaborasikan dengan Semarak Jejak Kreatif Indonesia mendapat perhatian khusus dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Mengawali perayaan Semarang Night Carnaval yang dibuka oleh Sandiaga Uno, mendapat sambutan meriah dari ribuan warga kota Semarang yang memadati kawasan Kota Lama Semarang. Tema The Luxury yang diangkat dalam perayaan Semarang Night Carnaval ini digambarkan dengan berbagai corak pakaian dari Cina, Belanda, Jawa, serta motif dengan konsep klasik. Saling support gitu ya, jadi Semarang Night Carnival ini meramaikan jejak kata kreatif, kemudian kota Semarang pun termasuk esensi juga dipromosikan oleh Kemenparekraf, sehingga ini menjadi satu kolaborasi yang yang akan datang juga bisa akan ada, atau kita juga bisa meminta kepada Kemenparekraf untuk melakukan juga atau melaksanakan program-program ini. Jadi kolaborasi ini kan lebih bagus, lebih indah. Tadi saya sampaikan ini kan ada empat tema gitu ya. 4 tema ini kan 4 dari kawasan Semarang Lama. Jadi kan ada kipas, kemudian keris itu kan Jawa, kemudian juga ada candlelight ini kan Kota Lama gitu ya, yang lilin ya. Kemudian yang satu adalah bunga lotus. Kemeriahan Semarang Night Carnaval yang dikolaborasikan dengan kegiatan Semarak Jejak Kreatif Indonesia ini juga mendapat apresiasi dari Wali Kota Korea Jun-gu yang melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Semarang. Heviarita berharap kreativitas yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten kota dalam mengangkat potensi wisata ini bisa mendapatkan dukungan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendukung UMKM di kabupaten kota. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Putri PJ Gubernur Papua Pegunungan diketahui meninggal dunia dengan tidak wajar di rumah kos di Jalan Pawiatan Luhur, Semarang. Hingga kini aparat Polrestabes Semarang terus mendalami penyebab kematian Putri PJ Gubernur Papua Pegunungan tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, dugaan penyebab kematian korban lantaran mati lemas dan ditemukan adanya kekerasan seksual. ABK Putri PJ Gubernur Papua Pegunungan yang berusia 16 tahun pada Kamis malam diketahui meninggal dengan tidak wajar di rumah kos di Jalan Pawiatan Luhur, Semarang. Tewasnya korban diketahui polisi dari adanya kecurigaan Rumah Sakit Elizabeth Semarang, adanya kedatangan seorang remaja pria yang membawa teman wanitanya yang sudah dalam keadaan tak bernyawa. Polisi yang mendapat laporan dari pihak Rumah Sakit Elizabeth memindahkan jasad korban ke Rumah Sakit Karyadi untuk dilakukan autopsi guna kepentingan penyelidikan. Pihak keluarga korban yang mendengar anak perempuannya meninggal dengan tidak wajar tersebut kemudian mendatangi Polrestabes Semarang untuk melaporkan kejadian atas meninggalnya korban yang tengah menempuh pendidikan di sebuah SMA di Semarang. Dari pemeriksaan dan penyelidikan di tempat rumah kos teman laki-laki korban, petugas kepolisian mengamankan 3 botol miras. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar, usai bertemu tim dokter forensik Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan sementara dan hasil visum jenazah, sudah disimpulkan namun masih perlu pemeriksaan lanjutan, terkait pemeriksaan mikrobiolog, patologi, dan toksikologi. Dalam pemeriksaan ini, dokter forensik yang menemukan toksin atau racun pada darah korban hingga menjadi penyebab mati lemas dan juga korban menerima kekerasan seksual. Lagi kami masih menunggu waktu dari tim kedokteran untuk memberikan kesimpulan-kesimpulan. Itu satu. Kemudian kedua, diduga ini juga mati lemas. Mati lemasnya karena apa? Itu juga makanya akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan 3 item tadi. Kemudian dugaannya juga ada kekerasan seks. Ya. Saat mengambil jenazah putrinya, PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo mengungkapkan bahwa anaknya senang curhat kepada dirinya, namun tidak masalah asmara. Anaknya juga senang mengajak diskusi tentang film atau hukum seperti yang digeluti oleh ayahnya. Curhat sering dengan saya.
curhat ya. Tapi kalau curhat berkaitan dengan asmara tidak juga pernah. Dia nggak pernah, tapi dia biasa diskusi sama saya. Dia kan senang cerita, kalau nonton film proses hukum itu, memang anak saya tertarik gitu. Kalau yang masalah proses hukum, film-film Cina itu, senang dia. Dia sering diskusi saya, bagaimana Bapak, yang namanya jaksa itu apa? Sering tanya saya begitu. Oh kamu kok senang mau jadi jaksa ya? Oh enggak. Usai diambil pihak keluarga di kamar mayat Dr. Karyadi, pada Jumat malam jenazah dibawa ke rumah duka di Jalan Pelamongan Hijau, Semarang. Jenazah ABK remaja 16 tahun siswa SMA Negeri 2 Semarang tersebut dimakamkan pada Sabtu pagi di pemakaman Katolik Desa Jatiharjo, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tempat asal ibunya. Dari Semarang, Henovan, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.